Pergi sana lo dari tadi kayak. Hah? Siapa perempuan? Ya ampun tante, akhirnya datang juga setelah saya nunggu 15 menit. Duh, kenapa kekuatan saya tiba-tiba menjadi hilang semenjak ada datangnya dia? Stop, berhenti dulu. Loh, kenapa tante? Ada apa? Di rumah ini ada kekuatan gaib. Saya bisa merasakannya. Hah? Kekuatan gaib? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Melina, Putri? Putri kenapa kok mukanya kayak orang panik gitu? Ada apa sebenarnya? Melina, ada perempuan jahat yang mau masuk ke dalam rumah ini. Dan saya ketemu sama perempuan jahat itu, wanita tua itu. Tiba-tiba kekuatan saya menjadi hilang. Kehilangan kekuatan saya menjadi hilang banget 100%. Saya takut, Melina. Hah? Masa sih? Saya nggak percaya. Beneran, Melina. Kekuatan saya tiba-tiba menjadi hilang drastis. Kalau ketemu sama wanita tua itu, coba aja kamu usir dia. Jangan mentang-mentang dia adalah tantenya Dewi. Mama ngapain sih kok tunggu? Sayang, ini tuh tante mama yang sudah tua ini, namanya Tante Sumi. Ini loh tante yang saya ceritakan kepada kamu dari kapan hari itu. Itu saya ceritakan lagi ya. Sudah. Lebih baik kita cerita saja di dalam. Gak usah di sini. Ayo sekarang kita masuk. Oh, yaudah mah. Tante, ayo kita masuk. Saya lahir pada tanggal 29 Februari di saat planet-planet itu sejajar, atau tepatnya di 9 planet. Tetapi ada salah satu planet yang kita tahu, yaitu planet Pluto, menjadi planet kecil karena sudah tidak dianggap lagi sebagai non-planet. Sekarang jarang itu terjadi karena
Saat itu saya diberkati oleh kekuatan supranatural untuk memperkuat kekuatan saya menjadi lebih sakti dari dukun yang saya tahu. Ya. Oh, itu begitu ceritanya. Heh, kok malah ketawa? Kau nganggap ini bohong? Heh, masalah ini tuh tak boleh disepelekan. Sejak kapan mana ada di zaman era modern ini ada yang namanya dukun-dukun sakti-sakti kayak gitu, kekuatan supernatural kayak gitu. Heh, sayang, jangan remehkan tante mama ini. Dia tuh punya sakti yang kuat dan juga dari dukunnya yang sangat kuat banget itu. Jadi mama harus percaya dan kamu harus percaya juga. Mana mau sih harus percaya sama omongan kayak gitu. Nah, kamu percayakan sama omongan saya yang saya ceritakan itu. Nah, sekarang kamu coba ceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi di rumah ini. Jadi begini, Melina, sebaiknya kamu coba usir tantenya si Dewi itu dengan mentang-mentang. Sekarang coba aja. Ya sudah, saya akan coba mengusirnya. Tante, sedang ada apa Melina? Kok tiba-tiba manggil teriak-teriak saya dengan marah-marah kayak gitu? Saya tahu kamu marah. Sekarang kamu coba tatap mata saya. Saya tahu Anda mau mengusir saya kan? Karena Anda sudah terpengaruh oleh saya minta kejujuran kamu. Kau boleh memperizinkan saya untuk tinggal di sini selamanya? Ya, tentu saja boleh. Saya akan memperizinkan tante untuk tinggal di sini selamanya. Oke, ya sudah. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Melina. Iya, sama-sama tante, tidak apa-apa. Melina, apakah kamu sudah mengusir tante tua yang jahat itu? Tidak Putri, saya tidak perlu mengusirnya. Dia sangat baik di mata saya. Dia sangat baik banget. Sepertinya ada yang aneh dari Melina. Sepertinya Melina itu terkejut dan terhipnotis oleh tantenya si Dewi yang jahat banget itu. Saya harus cari tahu ini. Tante ngapain di sini sama nenek-nenek tua itu, ha? Keisha, jangan bersikap keras dan kasar seperti itu dong bersama orang yang lebih tua daripada kamu. Kamu harus bersikap sopan kepada tante saya itu. Dia itu sudah tua, tau nggak? Kasian, jangan dibentak-bentak ya sama orang kayak gitu, Keisha. Dia itu baik loh, ingin tinggal di sini selamanya. Kak, saya nggak mau ada perempuan tua itu di dalam sini. Keisha, tatap mata saya. Keisha, saya sudah tua. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya rumah. Saya tidak punya tempat tinggal. Dan kebetulan saya hanya satu-satunya memiliki tante, yaitu Tante Dewi. Makanya dia ingin mengajak saya tinggal di sini selamanya. Ayo, tolong izinkan saya untuk tinggal di sini selamanya ya. Kau pasti boleh kan mengizinkan saya untuk tinggal di sini? Saya baik kok, dan saya tidak jahat seperti cerita dongeng bawang merah bawang putih di buku itu. Kak, saya tetap gak mau mengizinkan kamu orang tua ini tinggal di sini selamanya. Saya sudah kirimkan uang 500 juta itu ke Anda sesuai janji kita. Dan sebelum saya mau tanya, mengapa Anda menyuruh saya untuk mengambil uang 500 juta itu untuk Anda? Heh, diam ya. Ini bukan urusan saya, bukan urusan kamu. Loh, kenapa Bapak tiba-tiba marah kepada saya? Padahal saya kan tanyanya baik-baik, bukan tidak kasar. Heh, saya bilang gak usah perlu tahu ya gak usah perlu tahu. Anda ini gimana sih? Udah ya, saya udah gak punya banyak waktu lagi untuk berbicara dengan Pak Bayu. Udah,
saya akan pulang dulu. Pokoknya Anda tidak perlu tahu apa tujuan Anda mengirimkan uang 500 juta itu untuk saya. Kok sikapnya si Pak Budi itu kok berubah ya? Sepertinya ada yang janggal ini. Saya harus cari tahu ini. Hai Melina, kamu tebak gua dapat bunga ini dari siapa? Kok malah marah? Gua kan tanya baik-baik. Oke, gua akan jawab sendiri ya. Gue dapat bunga ini dari pacar kesayangan gua, yaitu Rizky. Dia tuh baik banget, tau gak sih? Setiap kali, baru pertama kali nih dia kasih bunga ke gue, karena Rizky bilang gue ini orang yang paling baik loh. Terus emangnya gue nanya? Gue gak nanya. Kok malah ditinggal? Ngambek ya? Jangan ngambek dong, sini dong. Tante, kenapa sih kok si Keisha itu kok gak bisa terpengaruh sama tante deh? Kok omongannya tetap aja masih banggang kayak gitu dan tidak menerima kalau tante tinggal di rumah saya untuk selamanya. Itu kok bisa terjadi gitu? Kok gak kayak si Melina gitu langsung terpengaruh? Itu karena dia tidak menatap mata dengan saya pas-pasan. Emang si Keisha tuyul itu emang bandel banget tuh tante. Wajar lah, namanya juga anak kecil ya kayak gitu tante. Bandel banget kalau diajak ngomong tante. Itu kan Mas Budi. Hah? Siapa itu? Suamimu? Iya Mas Budi. Itu sebenarnya dia itu Xiao Hong. Cuman ya dia itu sedang nyamar jadi suami saya si Mas Budi. Coba aku samperin Mas Budi? Dewi, ngapain lo ke kantor saya? Ini siapa nih perempuan tua ini, ha? Ini siapa?